Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adiputro. Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini, kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Ya, senang sekali rasanya kita ketemu lagi dengan aku, Adit. Di video kali ini kita akan mereview armada terbaru dari PO yang terkenal dari daerah Tegal. Nah, sebelum kita lihat unitnya, kita lihat dulu teman-teman barisan bis yang ada di Karoseri Adiputro, tepatnya di ruang finishingnya. Hari ini hari Selasa, tanggal 28 Februari 2024. 27. Aku nggak sabar nih, pengen berganti tanggal ya, berganti bulan ya. Karena di tanggal 7 sampai tanggal 10 Maret 2024, kita akan menghadiri acara G-Compact 2024. Nah ini unitnya nih, salah satunya yang akan kita bawa. Aku nggak akan kasih tahu ini PO apa ya, yang jelas mungkin PO yang terkenal ya, teman-teman juga pasti udah tahu lah begitu kita lihat unitnya. Tapi sebelum kita lanjut ke sana, kita lihat dulu di sebelahnya ada armada terbaru lagi dari PO Juragan 99 lagi nih teman-teman, luar biasa. Juragan 99 lagi gencar-gencarnya merilis armada terbaru dari Karoseri Adiputro. Jumlahnya ada berapa? Karena yang kemarin kita udah lihat ya, sudah merilis armada SDD Double Decker Dream Coach Full Sleeper Seat pertama di Indonesia. Sekarang hadir lagi dengan MHD DC Single Glass. Ya, ini yang buat pameran. Udah ketahuan lah ya, PO apa ya. Aku nggak akan kasih tahu teman-teman, masih rahasia. Silakan teman-teman tunggu di acara G-Compact 2024. Yang jelas ini double decker ini teman-teman, deck bawahnya paling mewah sejauh ini ya. Sejauh Jetbus 5 double decker yang udah dirilis, ini yang paling mewah. Nanti teman-teman harus lihat sendiri ya, supaya nggak penasaran. Nah, di sebelahnya di sini ada satu PO baru teman-teman, Lavanatran. Insya Allah kalau nggak ada kendala mungkin kita akan mereview karena ini unik dan menarik teman-teman. Warnanya putih biru gitu ya, clean gitu view-nya. Kemudian di sini ada satu PO dari daerah Bali, CCI Trans dengan bodi Jetbus 5 medium. Kita bergeser, ada medium lagi. Ini squad medium lagi pada wayahe tampil ya. Yang di pojok ada yang warna putih dari PO Subur Jaya. Ya, ini dia barisan bis-bis yang ada di ruang finishing. Dan kita akan ke arah finishing di utara ya. Jadi unit dari PO Navitrans yang terbaru sudah terparkir di sini. Di sebelahku, di sini ada kantor dari Bapak Johan ya. Finishing, kemudian di sebelah sini ada kantor QC Pak Widyo. Jadi kalau misalnya teman-teman ambil unit, bisa nih ada kurang puas gitu ya, langsung ke Pak Johan atau ke Pak Widyo. Sebelah sini unit terbarunya. Lah ini siap diantarkan ke Tegal teman-teman. Wah, ini Pak Puri, driver fenomenal kita, driver hits ya. Tuh, kabur malah. Ya apa Pak? Kabur. Ya pokoknya di video kali ini kita akan mereview mulai dari bagian eksterior sampai bagian interiornya. Jadi silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa teman-teman like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adiputro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman bahwa hari ini kita akan merilis armada terbaru dari PO Navitrans. Keren banget warnanya, beda dari yang lain. I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart, I'm ready to change. Scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, cause I'm great at that. Oh, you cannot save me, cause I don't need saving. Nah teman-teman, langsung aja kita review bagian eksteriornya. Ini dia armada terbaru dari PO Navitrans dengan menggunakan bodi Jetbus 5 SHD Super High Deck buatan Karoseri Adiputro dengan sasis terbaru dari Hino, yaitu Hino RM280 ABS yang sudah dilengkapi dengan teknologi suspensi udara. Jadi kalau teman-teman naik bis ini nggak ada lagi suara kreket, yang ada hanya kenyamanan sepanjang perjalanan.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, bis ini menggunakan konsep kaca depan double glass. Double glass-nya ini dengan desain topi terbaru, desainnya tipis dan melengkung ke arah bawah. Jadi kalau misalnya teman-teman duduk di kursi paling depan, nggak akan lagi kehalangan pandangannya. Visibilitasnya tuh bakal oke banget, teman-teman. Kemudian di bagian atasnya, di sini topi sampai ke spionnya berwarna putih. Ini elemen desain yang benar-benar mencolok dari keseluruhan bodinya yang menambah kesan gagah dari unit terbaru milik PO Navitrans ini. Apalagi warnanya di sini juga unik ya teman-teman, warna-warna hijau toska, telur asin gitu ya, dengan konsep futuristik dari Jetbus 5 series cocok banget. LED-nya dari ujung kiri sampai ujung kanan, kemudian di bagian paling bawah ada 3 buah lampu biled teman-teman. Di bagian paling bawah di sini sebagai fog lamp, yang di tengah sebagai lampu jarak dekat, dan yang di paling atas sebagai lampu jarak jauh sekaligus lampu dim. Dan di bagian sini digunakan sebagai lampu sen atau lampu hazard yang modelnya ngalir. Ya, kalau misalnya teman-teman lihat lebih dekat lagi, di sini kita bisa lihat ada texture 2 dimensi, ada emboss logo Adiputro, ada stainless black chrome yang membuat tampilan depannya jadi futuristic, no debat. Next, kita lihat sebelah sini ada stiker Tough Coat Dinol. Ya, Tough Coat Dinol ini adalah sistem proteksi anti karat yang dipakai di semua produk karoseri Adiputro. Jadi mau itu mini bis sampai bis besar ada anti karatnya, bro. Apalagi ini PO dari Tegal. Kita semua tahu Tegal, kota bahari, teman-teman, yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa, yang mana di situ rawan terjadinya korosi. Kenapa? Bahkan ya, di daerah pesisir aja, anginnya itu membawa partikel garam. Nah, partikel garam ini ya mempercepat terjadinya korosi, makanya dengan adanya Tough Coat Dinol, ini bisa kita lawan korosinya, lebih tahan lama jadinya. Oke, kita lanjut ke sebelah sini. Di sini ada pintu depan dengan model sliding. Sebagai bis pariwisata, ini kita akan diuntungkan banget ya dengan model sliding seperti ini, karena kita bisa leluasa untuk keluar masuk. Apalagi contohnya nih, kalau kita overland, naik kapal penyeberangan, di situ parkirannya sempit, kita tetap bisa keluar masuk berkat adanya pintu sliding seperti ini. Dan begitu kita buka pintu depannya, teman-teman bisa langsung lihat ya, nuansa interior yang cerah, warna ABS-nya warna krem, kemudian di sini tangganya sudah full LED dan ada bordesnya, jadi lebih aman lagi ketika kita masuk ke dalam bisnya nih, teman-teman. Untuk di dashboardnya di sini ada elemen-elemen desain yang mewah ya, seperti wood panel dengan motif dan finishing yang dibuat ngedoff ya. Kemudian ada jahitan-jahitan warna putih yang senada banget dengan warna eksteriornya. Nanti interiornya nih, nanti bakal ada warna-warna yang cerah juga kok, tenang aja. Kita lanjut di bagian sampingnya, di sini sudah tertera ya nama PT-nya, yaitu PT Navitrans Putri. Wow, Putri ya, ini benar-benar satu PO yang kelihatannya benar-benar sayang anak gitu ya teman-teman ya. Luar biasa. Kemudian di bagian bawahnya ini ada satu hal yang luar biasa lagi, yaitu pakai sepatu ya, dalam tanda kutip sepatu yang kinclong, yaitu velg aluminium dari Alcoa, teman-teman. Looks-nya jadi kelihatan tambah mewah ya, tambah keren, no debat. Dan ini fungsional karena velg Alcoa dan velg aluminium yang lainnya ini kan bobotnya lebih ringan daripada velg aslinya. Makanya diklaim bisa menghemat solar, bisa memperpanjang umur ban, dan bisa menambah kenyamanan ya pada saat berkendara. Jadi driver itu, beberapa yang aku tanya-tanya tuh ya, sempat ada yang bilang kerasa perbedaannya antara velg bawaan asli dan upgrade ke velg aluminium, jadi lebih enak saat dikendarai gitu. Kita lihat ke bagian sini ada 3 ruang bagasi, teman-teman. Ini bagasinya gede banget ya. Sekitar 1,2 meter sampai 1,3 meter, teman-teman. Sebenarnya sih kalau di gambaran ya 1290. Jadi cuma berbeda 1 cm ya, teman-teman ya. 1290 itu dalam satuan milimeter. Nah ini bagasinya, bagasi space frame yang tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Jadi ini bisa buat ngangkut motor, apalagi dengan bodi SHD. Tapi
Ini kan bis pariwisata ya teman-teman. Ya kali bis pariwisata ngangkut motor ya, nggak mungkin ya. Jarang banget teman-teman. Yang ada bis pariwisata itu hanya mengangkut barang-barang penumpang. Nah, ini kan kapasitasnya 50 orang nih teman-teman. Kalau semuanya ya, satu orang bawa tas yang gede plus oleh-oleh, ini bisa dimasukin semua ke sini tanpa mengganggu kenyamanan teman-teman. Jadi nggak akan limbung-limbung gitu ketika kita naikin bisnya. Ini dia bagasi space frame luas ya dengan bodi SHD, ada suspensi udara juga di bagian belakang dengan tipe wide. Makanya untuk Hino RM bisa pakai bodi SHD maupun MHD. Untuk standarnya bodi SHD di sini ada bagasi ya. Biasanya digunakan untuk kru, kalau yang di sana untuk penumpang. Sini pakai velg aluminium juga, air suspension tipe wide. Kemudian ada pintu belakang model swing ya, seperti ini. Untuk bagian belakangnya sama, warnanya konsisten teman-teman. Dan ini dia bagian belakangnya. Navitrans dari daerah Kemantran Tegal. Nah ini. Welcome light dari Jetbus 5 series yang kita semua suka banget ya teman-teman. Kemudian di bagian atas di sini ada kamera parkir, ada sensor parkir, dan ada diffuser serta pelindung bumper. Nah ini udah mau rilis nih teman-teman. Oke, kita lihat sebelah sini. Mesinnya sudah Euro 4 ya, sudah semakin ramah lingkungan. Di sini ada pintu darurat dan seperti inilah bagian eksteriornya. Seperti apa bagian interiornya? Yuk kita review bagian interiornya. Let's go. Keburu rilis. Nah teman-teman, ini dia bagian interiornya gimana. Pasti teman-teman dalam hati langsung bilang, wih keren, wih mewah, wih kekinian. Iya bener banget, karena ini memang ya seperti itu konsepnya teman-teman. Mewah, keren, kekinian, dan di sini juga lega loh teman-teman kabinnya. Teman-teman lihat deh ke arah atas ya, di sini lega, kemudian ke samping juga lega ya. Selain lega, di sini juga fasilitasnya lengkap banget teman-teman. Kita mulai dari fasilitas keamanan, karena keamanan yang paling utama. Jadi di samping bangku driver, di sini ada APAR alias alat pemadam api ringan. Teman-teman pasti tahu lah ya kepanjangan dari APAR. Kemudian teman-teman juga bisa menemukan palu darurat pemecah kaca yang terletak di antara dua kaca samping. Sebelah sini. Untuk di bagian atasnya, di sini ada jendela darurat yang terdiri dari di bagian depan dan di bagian belakang, serta di bagian paling belakang teman-teman bisa menemukan pintu darurat. Ya, karena ini bodi SHD, jadi benar-benar terkesan lega seperti ini teman-teman. Terus untuk ke arah sini ya, hati-hati jangan sampai kejedot, karena di sini ada dom alias rumah TV. Ini TV-nya langsung aja kita buka, ukurannya gede banget. Nah ini 43 inci TV-nya sudah terintegrasi dengan Android. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nonton YouTube, nonton Netflix ya, langsung dari TV ini bisa banget loh teman-teman. Dan jangan lupa ditutup ya supaya nggak kejedot. Walaupun ini bodi SHD, tapi ya kalau dibuka dan teman-teman nggak waspada, tetap bakal bisa kejedot ya teman-teman. Seperti ini, sampai bunyi glek ya. Nah ini sudah rapat. Kemudian kalau ada TV, pasti ada speaker yang terletak dari ujung depan, bagian atas maupun bagian bawah, sampai ke ujung belakang. Jadi dimanapun teman-teman duduk, teman-teman bisa menikmati kualitas suara audio yang mantap banget. Next di sebelahku, di sini ada dispenser. Nanti akan aku kasih tahu caranya, karena aku masih sering banget ya ngelihat ada penumpang yang komplain gitu ya ke driver atau ke kru, wah ini bisnya udah bagus, udah ada dispenser, tapi airnya malah habis. Ternyata setelah aku coba nih ya, caranya kurang lengkap. Nah, jadi jangan sampai kesampean. Ini udah tahun 2024 ya, udah waktunya kita semua tahu cara penggunaan dispenser yang benar. Next kita akan maju dulu teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya nuansa yang dihadirkan untuk tutup bagasi kabinnya. Di sini menggunakan kulit sintetis ya yang warnanya coklat dan senada banget nih sama warna kursinya. Kursi dari Aldila konfigurasinya 22. Ini ukurannya tebal ya. Dan kita bisa lihat di belakang sini
ada banyak ornamen ya, mulai dari pegangan tangan, ada cup holder juga, kemudian ada kantong di bagian bawahnya. Wes, lengkap, jadi udah safety dan bisa buat naruh-naruh barang ya di sini. Kemudian untuk bagian atasnya di sini ada bagasi. Jadi kalau misalnya teman-teman bawa tas gitu ya, bisa nih ditaruh di bagasi kabinnya seperti ini. Kemudian di bagasi kabinnya ini juga ada speaker. Nah, di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu di mana sih letak speakernya, di sini nih yang ada lubang stainless laser cut. Kalau yang di bawah, teman-teman bisa pakai untuk naruh barang yang ukurannya lumayan gede ya di legroomnya, karena di sini juga legroomnya nggak terlalu sempit, teman-teman. Walaupun kapasitas penumpangnya ini 50 orang. Nah, inilah keunggulannya ya, bodi SHD. Selain tinggi ke atas juga dia panjang ya, buat 50 kursi juga nggak terlalu sempit. Terus apa sih yang ada di bagian sini? Yang ada di bagian sini, ini ada kotak untuk mengatur mikrofon wireless. Iya, benar banget. Jadi, karena ada mikrofon wireless, teman-teman tuh bisa langsung menikmati karaoke di dalam bis ya. Apalagi di sini juga udah ada lampu disco, lampu RGB ya yang di custom, terus di belakang ada lampu laser. Nanti kita bakal lihat lebih dekat ya. Wah, ini sih kalau mau dugem on the bus ya juga bisa banget teman-teman. Tapi ya dugem on the bus aja ya, tetap aja ketika kita ngetrip jangan lupakan kewajiban kita ya. Sekarang kita maju yuk teman-teman. Aku akan maju ke arah belakang, kita akan lihat fasilitas apa aja yang ada di bagian belakang. Let's go ke bagian paling belakang. Nah, ini dia bagian belakangnya. Kita bisa langsung lihat ya, ada TV lagi di sebelah sini. Ini ukurannya 24 inci teman-teman. Yang sama, sudah terintegrasi dengan Android juga. Jadi teman-teman, kalau misalnya duduk di belakang ya, atau di tengah, bisa langsung aja nih nonton lewat TV yang ini. Oke, jangan lupa seperti biasa, ditekan sampai bunyi jeglek kayak tadi. Di atasku, di sini ada lampu disco. Wah, totalnya ada 2 lampu disco teman-teman. Asik banget nggak tuh naik bis ini sambil ngedugem gitu ya. Di bagian paling belakangnya di sini teman-teman lihat deh, ada laser. Ini kalau aku terlalu dekat nanti warna kulitku bisa berubah, jadi aku tunjukin dari jauh aja ya teman-teman. Di atasnya di sini ada jendela darurat bagian belakang. Kemudian di sebelah sini ada pintu darurat. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini untuk gangnya masih leluasa untuk kita jalan, walaupun kursinya ini tebal-tebal banget nih ukurannya dan lebar. Yang pasti ini ergonomis buat badan kita sehingga bisa menopang tubuh kita dengan baik dan teman-teman nggak bakal pegel naik bis ini. Untuk kursinya di sini ada 50 ya, yang tadi udah aku sebutin. 11 baris kiri ditambah 11 baris kanan plus 6 kursi yang ada di bagian paling belakang di sini. Nah, ini nih. Ini kalau teman-teman tempat duduknya yang paling teman-teman suka di sini, biasanya teman-teman nih orang yang heboh gitu ya, menikmati perjalanan yang meramaikan sambil nyanyi-nyanyi, sambil main gitar mungkin ya, bisa duduk di sini. Tapi kalau aku lebih suka duduk di paling depan, karena di sana di paling depan kita bisa melihat pemandangan, kita bisa ngobrol bareng driver dan menikmati sensasi saat bis ini dijalankan. Ya, kalau di depan tadi ada dispenser, teman-teman. Di bagian sini ada cool box. Kalau teman-teman mau menikmati sensasi minuman dingin, silakan langsung aja botolnya dimasukin ke sini ya, ditunggu beberapa saat dan minuman dingin akan siap untuk teman-teman nikmati. Seperti ini. Wow, elegan ya teman-teman ya, perpaduan warna coklat ketemu dengan DNA interior dari Jetbus 5 yang warnanya tuh warm white 2700 Kelvin, menambah prestisius alias nilai apa ya sih ya, nilai-nilai kemewahan teman-teman. Jadi ketika teman-teman naik bis ini, wah teman-teman bisa berbangga nih untuk cerita ke teman-teman yang lain yang sesama penggemar bis. Wih, aku tuh udah pernah loh naik Jetbus 5 punya Navitrans, interiornya keren banget.
Jadi nanti yang diceritakan oleh teman-teman nih, jadi pengen ya, jadi naik Navitrans juga dan menikmati kemewahan dari interior PO Navitrans. Oke, langsung aja kita duduk di kursi paling depan dan melihat seperti apa rasanya duduk di sana. Let's go! Nah, teman-teman, ini dia kursi paling depannya yang ada di baris kanan, tepatnya di belakang driver. Di sini kita bisa lihat ya, ada satu fasilitas yang gede banget nih, teman-teman, yaitu dispenser yang berguna banget kalau misalnya teman-teman mau ngambil air panas. Misalnya, mau buat bikin susu, kopi, teh, pop mie ya, dan lain sebagainya yang butuh air panas, silakan aja ambil dengan cara seperti ini. Nih, teman-teman bisa tarik ke bagian luar atau dorong ke dalam ya, sama aja. Yang jelas teman-teman harus ngelakuinnya berbarengan dengan tekan tombol yang bulat ini. Oke? Gampang kan? Kalau misalnya ini nggak ditekan bareng-bareng, nggak akan keluar air panasnya. Teman-teman nanti bakal ngiranya air panasnya tuh habis. Ternyata caranya aja yang nggak lengkap. Ya, gampang ya? Ini tinggal ditekan barengan, kemudian kalau dispensernya ini belum nyala, di sebelah sini tombol powernya. Nah, kalau misalnya ini udah dinyalain dan lampu yang warna merah ini masih nyala, berarti airnya nih masih dipanaskan. Teman-teman belum bisa untuk bikin aneka seduhan ya. Iyalah kan belum panas ya, karena nanti bisa menggumpal. Jadi teman-teman harus tunggu dulu sebentar ya. Setelah ininya mati ya, yang warna merah mati, baru deh teman-teman bisa menikmati air panasnya bikin aneka macam seduhan. Dan jangan lupa ya teman-teman, kalau lagi nggak dipakai, dimatiin supaya kita lebih hemat energi. Next, kita lihat yang ada di atas kita ya. Ini satu poin kemewahan yang bisa teman-teman temukan di Jetbus 5 ya, nggak bisa teman-teman temukan di body-body bis lainnya. Di sini ada louver AC model terbaru. Ini louver AC-nya lengkap ya, di bagian tengah ada 2 unit USB port charger. Nah, di sini aku mau ingetin teman-teman, USB port charger ini cuma boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh buat ngecas yang lain ya. Contohnya seperti power bank, laptop, kamera, dan lain sebagainya. Karena bisa membahayakan perjalanan kita. Jadi kalau misalnya teman-teman naik di sini ya, dari Tegal atau dari ya daerah sekitar Tegal gitu ya, Pekalongan, Pemalang, mau ke Bali, ya itu kan perjalanannya lumayan jauh ya. Atau mau ke Jakarta, ke Lampung, ke manapun ya, teman-teman nggak perlu khawatir kehabisan baterai HP karena ada USB port chargernya. Kemudian di bagian sampingnya di sini ada tombol untuk nyalain dan matiin lampu baca. Ini berguna banget kalau misalnya teman-teman mau baca buku malam-malam, atau mau ngambil barang yang terjatuh, atau mungkin mau merogoh isi tas teman-teman. Tapi kalau misalnya merogoh isi tas orang lain, jangan ya, nanti malah diamuk massa. Sama kejadiannya seperti yang lagi heboh belakangan ini, ada satu orang ya, penjahat, katakan saja penjahat, dia merogoh tas orang lain, akhirnya seluruh bis ya ngamuk massa. Wah, itu lagi viral teman-teman. Ya, jangan sampai buat merogoh isi tas orang lain ya teman-teman. Kemudian di sebelahnya ada louver AC yang bisa kita arahin hembusan AC-nya, mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mau kita sumbat hembusan AC-nya supaya kita nggak ngerasa terlalu dingin. Itu bisa banget loh teman-teman. Tinggal putar aja roda bergerigi yang ada di sini ya. Nanti teman-teman bisa mengatur seberapa intensitas hembusan AC-nya. Dan jangan lupa di sampingnya ya, di sini ada ambient lights dengan logo Adiputro dan ada garnish stainless yang menambah kemewahan dari louver AC-nya. Kalau teman-teman nggak puas dengan kemewahan dari louver AC ini, kita juga sudah menyiapkan ambient lights dengan motif V. Nah, motif V ini artinya ya diambil dari angka Romawi yang berarti 5, Jetbus 5. Oke, disusun seperti ini, repetisi ke arah belakang ya, repetisi yang benar-benar mewah. Ini kalau kita lihat, wah ini kok kayak bukan di bis gitu ya, malah kayak di hotel bintang 5 ya teman-teman. Dengan warna warm white seperti ini, yang benar-benar looks-nya mewah banget. Asli sih. Nah ini biasanya digunakan sebagai lampu tidur. Kenapa digunakan sebagai lampu tidur? Karena
nggak silau ya, dan looks-nya juga mewah. Jadi ya itu tadi, malah kayak di hotel bintang 5 ya teman-teman. Oke, sini louver AC, kemudian ada ambient lights, dan mungkin ada sedikit tips ya buat teman-teman kalau misalnya teman-teman naik bis terus bawa-bawa barang ya. Kalau saranku, lebih baik teman-teman taruh barang teman-teman tuh di seberang ya, gini. Kenapa? Karena kita bisa melihat dengan lebih jelas. Apakah ada yang ngebuka gitu ya? Lokernya kalau di sini kan kita kadang terlalu terpaku ke sini. Jadi kita nggak tahu nih tiba-tiba ada yang buka gitu ya. Kalau misalnya teman-teman duduknya agak di tengah, bisa taruh barang teman-teman di posisi yang agak lebih di depan. Oke? Karena kalau misalnya sejajar, ini kan mengurangi visibilitas kita ya. Sudut penglihatan kita nggak luas ya, nggak seperti burung hantu yang bisa 360 derajat ya. Silakan ditaruh agak di depan dan menyilang di seberang, jadi lebih aman, lebih bisa kelihatan oleh pandangan kita. Nah, sekarang kita balik lagi, kita nge-review fasilitas yang terakhir nih, yang paling esensial yang akan kita nikmati sepanjang jalan, yaitu bangkunya. Bangku buatan Aldila dengan konfigurasi 2-2, ukurannya lebar ya, tebal dan ergonomis. Teman-teman lihat deh, ini badanku ya setinggi 175 cm. Ini bisa ditopang dengan baik ya, sesuai dengan lekuk tubuh kita. Pahanya juga udah enak. Ada armrest yang bisa kita atur seperti ini, mau dipakai atau mau nggak dipakai bisa. Kemudian ada fitur reclining seat, jadi bisa direbahin ke belakang nih teman-teman. Tinggal tekan tombol yang warna merah ini ya, terus dorong badan teman-teman ke belakang gini. Oke, seperti ini. Nah, ini dia reclining seat. Jadi seperti ini, kemiringan maksimal yang bisa teman-teman rasakan ya, enak banget ya. Tapi jangan sampai ya, ketika teman-teman miringin seperti ini ada orang di belakang teman-teman, kasihan nanti kejepit mereka. Oke, seperti ini. Kalau misalnya mau dikembalikan ke posisi semula, tinggal tekan aja tombol warna merahnya dan dia akan kembali ke posisi semula. Wah, bukan sulap, bukan sihir kan teman-teman? Kalau misalnya teman-teman ternyata duduknya di pinggir kaca, tinggal tarik aja tuas yang warna merah di sini ya. Tarik ke belakang sambil dorong badan teman-teman ke arah belakang. Seperti itu. Ya, kita udah puas banget ngeliat semua bagian interiornya ya. Duduk di depan ini enak, pandangan ke samping luas ya. Los kalau kata orang-orang. Ke depan juga los karena topi atau bandonya yang udah tipis dan dia melengkung ke arah bawah. Dan ya, nggak perlu ragu lagi untuk merasakan sensasi armada terbaru dari PO Navitrans. Ya, memang ini bukan JetBus 5 yang pertama ya di PO Navitrans. Mungkin teman-teman sudah pernah merasakan JetBus 5 PO Navitrans. Nggak apa-apa, ini ada yang baru dan jangan lupa untuk coba yang ini juga. Oke? Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga menambah informasi baru untuk teman-teman dan menambah minat teman-teman untuk naikin bis terbaru dari PO Navitrans. Segera di booking, jangan sampai kehabisan tanggal available-nya. Oke, nanti kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentunya dengan bis-bis buatan karoseri Adiputro. Luar biasa. Apapun itu sosisnya, karoserinya tetap karoseri Adiputro ya, teman-teman.